Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Demikianlah Yesus berjalan dari bandar ke bandar, dari pekan ke pekan. Dia mengajar di Saumah dan menyampaikan Injil tentang kerajaan Allah, serta menyembuhkan semua penyakit dan kesakitan. Apabila Yesus melihat orang yang ramai itu, dia berbelas kasih terhadap mereka, karena bimbang dan tidak berdaya, ibarat sekawan domba tanpa gembala. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak sekali, tetapi penuai hanya segelintir. Berdoalah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan yang mempunyai tuaian itu, supaya mengantar pekerja untuk menuai." Yesus memanggil ke-12 orang muridnya, lalu memberi mereka kuasa untuk menghalau roh-roh jahat dan menyembuhkan berbagai penyakit dan kesakitan. Yesus mengutus 12 orang murid itu dengan petunjuk demikian. Janganlah pergi ke daerah bangsa-bangsa asing atau ke kota orang Samaria. Pergilah kepada domba-domba hilang antara keturunan kaum Israel. Pergilah dan kabarkanlah bahwa kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang yang sakit, hidupkan orang yang mati, obati orang yang berpenyakit kusta, dan halaukan roh-roh iblis. Sebagaimana pemberian dilimpahkan kepadamu, limpahkanlah pemberian. Demikianlah sabda Tuhan. Silalah duduk, saudara-saudari. Saudara-saudari, kita bersyukur setelah sekian lama kita tidak bertemu. Kali ini kita bertemu dengan tema kita ini yang baru, yaitu gereja sinodal. Tapi bagi saya tema ini bukanlah juga sesuatu yang baru. 28 tahun yang lalu kita sudah mulakan proses ini. Namun dengan permintaan daripada Bapak Suci kita dari Vatikan untuk mau mengadakan gereja sinodal ini, jadi kita seperti kembali lagi kepada proses yang kita sudah buat 28 tahun yang lalu. Cuma mungkin mau melihat apa yang tertinggal, yang perlu diperketatkan, mana yang sesuai kita masih gunakan, mana yang tidak sesuai kita tinggalkan. Jadi bila kita melihat pembacaan yang baru kita dengar sebentar tadi, memang inilah semangat gereja sinodal, yaitu Yesus yang berbelas kasihan kepada yang sakit, yang susah, yang miskin, dan sebagainya. Dan Yesus sendiri juga tahu bahwa dia tidak dapat melakukan segala-galanya. Lalu kita mendengar dia memanggil, dan kemudian dia juga mengutus para muridnya. Jadi itulah semangat gereja sinodal yang saya pahami, bahwa bahwa seorang padri itu, seorang uskup itu tidak boleh lakukan segala-galanya, tapi kita harus bekerja sama dalam semua hal, dalam semua aspek. Dan memang ini kita sudah mulaikan prosesnya. Jadi marilah saudara-saudari, seperti mana Yesus begitu bermurah hati terhadap yang susah, yang miskin, dan sebagainya, memanggil para murid dan mengutus. Saya percaya
Ini juga Yesus ingin katakan kepada setiap kita, bahwa kita juga dipanggil dan terus diutus untuk terus menyemangati gereja sinodal ini di Keuskupan Keningau kita ini. Semoga firman Tuhan ini menguatkan iman kita semua. Amin. Dan mari kita semua berdiri, sama-samalah kita berdoa dengan doa sinodal ini. Kita bersama, kami berdiri di hadirat-Mu, ya Roh Kudus, saat kami berkumpul dalam nama-Mu. Hanya Engkaulah yang membimbing kami. Tinggallah dalam hati kami. Ajarlah kami jalan yang harus kami pergi dan bagaimana kami harus melaluinya. Kami ini lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mempromosi kebingungan. Jangan biarkan kejahilan membawa kami ke jalan yang salah dan mempengaruhi perbuatan kami. Biarlah kami menemui kesatuan dalam diri-Mu, agar kami dapat berjalan sama ke hidup yang kekal dan tidak tersesat dari jalan kebenaran. Semua ini kami mohon dari-Mu yang berkeraya sepanjang masa dan di mana-mana dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.